saya akan membahas tentang modal lain yang bisa digunakan untuk memulai menjadi wirausaha selain modal uang. Menurut pendapat saya, banyak orang berpikir bahwa menjadi wirausaha sukses kita harus punya banyak uang selain modal, tapi menurut saya, uang bukan satu-satunya modal yang dibutuhkan. Di sini saya akan membahas modal-modal lain yang tidak kalah penting dan bahkan bisa jadi lebih menentukan kesuksesan seorang wirausahawan. Yang pertama adalah modal pengetahuan dan keterampilan. Modal ini bisa berupa pengetahuan tentang produk yang ingin dijual, pemahaman pasar, atau kemampuan teknis seperti desain, coding, memasak, atau apapun yang relevan dengan bisnis yang ingin dibangun. Keterampilan ini bisa didapatkan dari berbagai sumber belajar secara otodidak lewat internet, ikut kursus, atau pengalaman kerja sebelumnya. Yang kedua, modal relasi atau jaringan. Dalam dunia wirausaha, siapa yang kita kenal bisa jadi jauh lebih berharga dari apa yang kita punya. Relasi bisa membantu membuka pintu ke peluang, investor, partner bisnis, atau bahkan pelanggan pertama. Yang kedua adalah modal waktu. Modal waktu juga sangat penting. Banyak orang yang bekerja sambil merintis usaha menggunakan waktu luang untuk mencoba dan bereksperimen. Waktu adalah sumber daya jika digunakan dengan bijak bisa menjadi pendorong utama dalam memulai bisnis. Yang keempat adalah modal mental dan keberanian. Modal ini modal yang sering diremehkan tapi sangat krusial. Modal menjadi wirausaha butuh keberanian untuk mengambil resiko, kegigihan saat menghadapi kegagalan, dan mental tahan banting. Kita mungkin akan gagal di percobaan pertama, bahkan kedua atau ketiga, tapi keberanian untuk terus mencoba adalah modal yang membedakan antara mereka yang berhasil dan menyerah di tengah jalan. Yang kelima adalah modal kreativitas dan inovasi. Kadang modal uang besar justru kalah bersaing dengan ide yang unik. Kreativitas bisa menciptakan solusi yang belum terpikirkan oleh orang lain. Inovasi bisa membuat sebuah bisnis kecil menjadi besar dalam waktu singkat. Contohnya, bisnis makanan bisa sukses hanya dengan kemasan unik, konsep yang berbeda, atau cara pemasaran yang viral. Kreativitas adalah modal yang tidak terbatas dan bisa terus dikembangkan. Jadi, menurut saya, uang memang penting, tapi bukan satu-satunya modal. Tapi pengetahuan, relasi, waktu, mental, dan kreativitas adalah modal yang bisa kita miliki. Dan yang terakhir yang saya akan bahas adalah kompetensi yang saya miliki dan menggunakan analisis SWOT. Dalam membangun komitmen diri untuk meraih kesuksesan, kompetensi menjadi faktor utama yang harus dikenali dan dikembangkan. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualitas pribadi seperti sikap, semangat, inovasi, pola pikir, serta perilaku dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk memahami konsep yang saya miliki, saya akan melakukan refleksi menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah dari sisi kekuatan atau strength. Saya menyadari bahwa saya memiliki semangat belajar yang tinggi dan cepat dalam memahami hal-hal baru. Saya juga memiliki kedisiplinan dalam mengatur waktu, serta kemampuan berpikir kritis yang memudahkan saya dalam menyelesaikan masalah. Namun saya juga menyadari ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kecenderungan untuk terlalu perfeksionis yang kadang membuat saya menghabiskan waktu terlalu lama pada satu tugas. Selain itu, saya juga masih perlu meningkatkan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan besar dan belajar untuk lebih berani mengambil risiko yang terukur. Di sisi lain, terdapat banyak peluang yang bisa saya manfaatkan untuk mengembangkan kompetensi, terutama perkembangan teknologi, gaya hidup digital. Masyarakat saat ini membuka banyak jalan bagi wirausaha untuk memasarkan produk atau jasa. Kemajuan ini memungkinkan saya untuk mempromosikan usaha tanpa harus memiliki toko fisik, cukup dengan strategi digital yang tepat. Saya melihat banyak celah dan peluang untuk memperluas usaha dan meningkatkan omset, bahkan dengan modal yang terbatas.
Namun saya juga tidak menutup mata terhadap beberapa ancaman yang dapat menghambat pengembangan kompetensi, persaingan yang semakin ketat, perubahan teknologi yang cepat, serta tekanan untuk selalu tampil sempurna bisa menjadi beban tersendiri. Jika tidak dikelola dengan baik, tantangan ini dapat mempengaruhi mental dan semangat kerja. Melalui analisis ini, saya menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan kekuatan, perbaikan kelemahan, pemanfaatan peluang, dan antisipasi terhadap ancaman. Dengan terus mengasah kompetensi saya yakin dapat membangun komitmen diri yang kuat dalam meraih kesuksesan secara berkelanjutan.